Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang pembahasan soal KSN atau OSN, Ilmu Pengetahuan Alam, tingkat SMP, dari beberapa tahun, khusus yang berkaitan dengan sistem klasifikasi 5 kingdom. Pada pergiliran keturunan lumut diketahui 1. Protonema, 2. Spora, 3. Tumbuhan lumut, 4. Sporogonium. Urutan metagenesis yang benar adalah, marilah kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Ya, pada skema pergiliran keturunan lumut tampak bahwa spora akan tumbuh menjadi protonema, lalu protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa, di mana tumbuhan lumut dewasa ini mempunyai alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium dan mempunyai alat kelamin jantan yang disebut antheridium, di mana archegonium itu akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Selanjutnya, ketika sel telur dibuahi oleh spermatozoid, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot akan tumbuh menjadi sporongium, lalu sporongium ini setelah dewasa nanti ya akan menghasilkan spora, demikian seterusnya. Sehingga urutan metagenesis yang benar adalah D ya teman-teman, 2, 1, 3, dan 4. Alga dibedakan dengan tumbuhan antara lain karena jawabnya adalah B ya teman-teman. Alga tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, sedangkan tumbuhan punya. Hal ini karena tubuh alga itu berupa talus ya teman-teman. Di bawah ini ada beberapa jenis ikan, yaitu ikan mas, ikan gurami, ikan pari, ikan mujair, dan ikan hiu. Dari kelompok ikan tersebut di atas yang mempunyai kelas yang sama adalah, jawabnya adalah B ya teman-teman, yaitu 1, 2, 4, atau ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair. Hal ini karena hiu dan ikan pari termasuk ke dalam kelas Chondrichthyes karena endoskeletonya tersusun atas tulang rawan ya teman-teman. Sedangkan ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair termasuk dalam kelas Osteichthyes karena rangka disusun oleh tulang keras teman-teman. Di antara jenis-jenis tumbuhan di bawah ini yang termasuk kelompok Cormovita berspora adalah, jawaban yang benar yaitu A, paku ya teman-teman. Hal ini karena Cormovita adalah kelompok tumbuhan yang sudah memiliki jaringan pembuluh angkut. Adapun paku sudah mempunyai pembuluh angkut ya teman-teman, dan juga paku merupakan salah satu organisme yang berkembang biak dengan spora ya teman-teman. Hewan tubuh bulat memanjang, tubuh bersegmen, memiliki setae, tidak memiliki paraspodia, termasuk dalam filum. Jawaban yang benar adalah Annelida ya teman-teman. Hal ini sudah sesuai dengan ciri-ciri Annelida. Protista meliputi beraneka ragam organisme. Dari nama-nama yang disebut di bawah ini, yang termasuk protista adalah, jawaban yang benar yaitu
C ya teman-teman, yaitu ganggang hijau dan alga merah. Tumbuhan ada yang memiliki jaringan pembuluh, ada pula yang tidak memilikinya. Contoh tumbuhan berpembuluh adalah, jawaban yang benar B, jambu ya teman-teman. Organisme B tidak memiliki dinding sel. Organisme ini kemungkinan termasuk ke dalam Regnum. Jawaban yang benar adalah Protista dan Animalia teman-teman. Di halaman rumah Ani ditemukan seekor hewan yang bertubuh lunak dan bercangkang. Hewan ini merupakan contoh dari filum. Jawaban yang benar adalah moluska. Ya, moluska itu contohnya keong ya teman-teman, bekicot dan sebagainya yang termasuk hewan-hewan siput. Seorang anak menemukan seekor hewan dari filum Echinodermata. Dengan ciri bentuk tubuh hampir bulat, pada permukaan tubuhnya terdapat duri-duri yang sangat panjang. Hewan ini termasuk dalam kelas. Jawaban yang benar yaitu D, yaitu Echinoidea teman-teman. Salah satu contoh Echinoidea adalah landak laut ya teman-teman. Ditemukan hewan dengan ciri-ciri dapat hidup di air dan daratan, berkembang biak dengan bertelur, mengalami perubahan bentuk dari anak hingga dewasa, bernafas dengan paru-paru. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, hewan ini termasuk ke dalam kelompok. Jawaban yang benar adalah amfibi ya teman-teman. Salah satu contoh hewan yang termasuk amfibi adalah katak ya. Perhatikan ciri-ciri tanaman berikut. 1. Akar tunggang. 2. Ikatan pembuluh teratur. 3. Pertulangan daun menyirip. Dan yang keempat, berkembang biak dengan biji. Manakah kelompok tanaman yang memenuhi ciri-ciri tersebut? Jawaban yang benar adalah D, durian, mangga, jambu. Jadi, ciri-ciri tanaman di atas itu merupakan ciri-ciri tanaman dikotil ya, teman-teman. Antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium adalah, jawaban yang benar yaitu D, penisilin ya, teman-teman. Tumbuhan yang fase gametofitnya lebih dominan daripada fase sporofitnya adalah, jawaban yang benar B, lumut ya teman-teman. 5 contoh tumbuhan yang termasuk kelompok Cormophyta adalah 1. Kelapa, 2. Nanas, 3. Pisang, 4. Jahe, dan 5. Rumput teki. Persamaan tanda-tanda atau ciri-ciri yang dimiliki oleh kelima tumbuhan di atas adalah, jawaban yang benar yaitu B, berkas pembuluh pada batang tersebar. Ciri-ciri di atas merupakan ciri-ciri dari tumbuhan monokotil ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Untuk latihan soal selanjutnya yaitu latihan soal online, di mana dengan latihan soal online ini kalian bisa menyelesaikan dengan beberapa tipe soal dari soal pilihan ganda. Selanjutnya, setelah kalian menyelesaikan latihan soal online ini, maka kalian akan bisa mengetahui skor dan soal mana saja yang belum terjawab. Silahkan kalian klik pada kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.